Pa, aku mager nih. Kemarin habis olahraga, terus di rumah bantu membersihkan rumah. Semua barang yang tidak terpakai biar Ham simpan untuk diberikan pada yang membutuhkan. Hihihihi. Ada yang malas berwujud dalam malas gerak, klasik, karena hanya mau bersenang-senang. Tapi ada juga yang malasnya orang sibuk seperti yang kamu lakukan. Jadi malas gerak aku keren ya. Intinya manusia itu selalu bereaksi terhadap apa saja yang terjadi. Sayangnya, reaksinya tidak memikirkan secara utuh tentang arah hidup dari awal sampai akhir. Oh, baru kepikir. Rasanya cuma Alkitab yang menyediakan petunjuk dari awal sampai akhir dan dari berbagai aspek secara utuh. Coba perhatikan bagaimana Yesus Tuhan kita di sini memberikan contoh. Bagaimana kita dapat bercakap-cakap tentang hal yang bermanfaat dan membangun pada saat kita sedang makan bersama teman-teman. Mari kita sambut firman-Nya. Shalom anak-anak sekalian, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita masih berkesempatan untuk belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Kami memerlukan pimpinan-Mu sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan itu boleh tersimpan dalam hati kami dan menolong kami untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, demikian juga tolong kami yang akan menyampaikannya, kiranya Roh Kudus yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah peristiwa penyembuhan atas orang yang mengalami sakit busung air oleh Tuhan Yesus, saat itu tidak ada orang-orang dari golongan Farisi dan ahli-ahli Taurat yang berani membantah akan perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika makanan hendak disajikan, para tamu undangan itu mulai dipersilakan untuk duduk di tempatnya masing-masing. Tetapi betapa sedihnya hati Tuhan Yesus Kristus ketika melihat orang-orang tersebut. Ketika mereka akan duduk, mereka saling berusaha demi dirinya sendiri untuk duduk di tempat-tempat yang terhormat. Tempat yang terhormat adalah tempat yang paling depan dan biasanya dekat daripada sang tuan pemilik pesta tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang diundang ke dalam satu pesta pernikahan atau pesta perkawinan, seharusnya di pikirannya itu ditanamkan, oh aku berterima kasih karena aku telah diundang ke dalam satu pesta tersebut. Juga harus di pikirannya ada satu pemikiran yang mengatakan bahwa oh aku berterima kasih kalau hari ini aku boleh mengalami satu sukacita bersama dengan sang tuan pemilik pesta tersebut. Juga di dalam pemikirannya harus ada, aku berterima kasih, aku boleh bersekutu dengan sang tuan pemilik pesta tersebut. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Mereka berebut untuk duduk di tempat yang terhormat. Melihat hal ini, Tuhan Yesus Kristus menyampaikan satu perumpamaan kepada mereka sebelum mereka menikmati hidangan makan tersebut. Tuhan Yesus mendasarkan perumpamaannya ini dari kitab Amsal pasal 25 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu diundang ke satu pesta pernikahan, janganlah kamu duduk di tempat yang terhormat, karena bisa jadi sang tuan pemilik pesta itu juga mengundang orang yang lebih terhormat daripada dirimu. Dan ketika tuan ini datang dengan orang yang lebih terhormat dari dirimu, datang kepadamu berkata, berikanlah tempat duduk di mana engkau duduk ini kepada orang yang aku bawa ini karena dia lebih terhormat dari dirimu. Maka kau segera bangun,
orang ini segera duduk di tempat yang kau duduki. Betapa malunya bukan? Karena terusir dari tempat terhormat dan seluruh mata memandang dirimu. Tapi Tuhan Yesus berkata, lebih baik kau duduk di tempat yang paling terendah atau di tempat yang terendah. Di manakah itu? Di belakang. Dan ketika tuan yang memiliki pesta itu berkeliling, melihat-lihat dan melihat dirimu, kau menerima satu perkataan yang indah. Sahabat, mari kau pindah ke tempat yang terdepan atau tempat terhormat. Wah, betapa bahagianya bukan? Betapa senangnya bukan? Karena semua mata memandang kau dipindahkan dari tempat yang terendah ke tempat yang terdepan atau terhormat. Tuhan Yesus menyambung kalimatnya. Barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan. Barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus bukan saja hanya bisa bicara tentang rendah dan tinggi. Tapi Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dirinya sendiri. Dia Allah yang tak terbatas. Ini hadir sebagai manusia menjadi terbatas. Dia adalah pemilik alam semesta, raja di atas segala raja. Dia harus masuk ke dalam dunia ciptaan untuk menjadi manusia seperti kau dan aku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan pada kita bahwa seringkali manusia ingin duduk di tempat yang tertinggi atau terhormat karena mereka masih belum bisa atau belum mampu melihat kerajaan Allah. Mereka masih belum mampu, belum bisa melihat Yesus sebagai raja di atas segala raja. Tetapi jikalau kau dan aku hari ini diajarkan untuk belajar merendahkan diri, supaya kau dan aku ditinggikan, mari kita ambil apa yang Tuhan ajarkan pada kita itu. Dan tapi jangan kau menjadi salah mengerti bahwa merendahkan diri atau rendah diri itu bukan tentang kau dan aku harus menjadi orang atau anak yang minder. Tetapi kata merendahkan diri atau rendah diri ini harus kau dan aku mengerti dengan tepat, yaitu bahwa orang lain itu lebih baik dari aku. Orang lain lebih penting dari aku. Orang lain lebih diutamakan dari diriku. Itulah artinya merendahkan diri. Anak-anak, kau dan aku perlu belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Itulah yang teladan Tuhan Yesus berikan pada kita semua. Anak-anak, ketika kau dan aku telah ditinggikan oleh Tuhan karena belas kasihan Tuhan atas hidup kita, mari kita tidak menjadi anak-anak atau menjadi orang-orang yang hanya bertopang dagu, tetapi mari kita bersama-sama boleh melayani pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadamu dan kepadaku sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kau dan aku perlu punya pikiran yang tepat. Ketika kau dan aku ditaruh di tempat yang terhormat, itu adalah karena Tuhan memberikan waktu kau dan aku untuk melayani bersama-sama dengan Tuhan. Menjadi di tempat yang terhormat bukan berarti semua orang memberikan angguan atau hormat kepada dirimu dan diriku. Tetapi kau ada di tempat yang terhormat atau engkau ditinggikan karena kita boleh duduk berdampingan dengan Raja di atas segala raja. Duduk bersama dengan Tuhan Yesus Kristus untuk bersama-sama terlibat di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Bagaimana kau hari ini? Apakah kau bersedia dan siap untuk melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Mari kita kerjakan untuk melebarkan pekerjaan Tuhan. Sehingga setiap orang boleh duduk dalam satu tempat yang terhormat bersama dengan Kristus Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk hari ini kami boleh diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu bahwa tidak ada satu apapun yang patut kami banggakan dari diri kami, karena kami adalah sebenarnya orang-orang yang duduk di tempat terendah karena dosa-dosa kami. Tapi Tuhan telah mengangkat kami
supaya kami boleh duduk bersama-sama dengan Yesus Kristus di tempat yang terhormat. Bukan untuk bertopang dagu, bukan untuk diam-diam begitu saja, tapi untuk bersama-sama kami boleh melayani bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Papa, Berham ingat pernah menghadiri pesta ulang tahun anak teman Papa yang paling kaya itu. Di sana ada beberapa orang yang lebih terhormat dipersilahkan duduk di kursi khusus yang disediakan tuan rumah. Berham sih pilih di tempat biasa, di sudut ruangan. Coba bayangkan kalau kita langsung datang di tempat undangan khusus. Maka bisa-bisa kita akan malu karena disuruh pindah. Perumpamaan Yesus hari ini mengajak kita untuk belajar tidak memikirkan hal yang muluk-muluk, tetapi harus puas dengan hal yang biasa-biasa saja. Juga belajarlah bahwa keangkuhan justru merendahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati malah akan menerima pujian. Oh, berarti kerendahan hati mendahului kehormatan. Berham mau rendah hati. Ingat, Berham bukan pura-pura rendah hati supaya dilihat baik, padahal hatinya sombong loh. Setuju Papa, kita terus perhatikan kesucian pribadi dengan berpedoman pada firman-Nya yang besok terdapat dalam Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14. Soli Deo Gloria.